Kami dari kelompok 47 akan mempresentasikan laporan kuliah kerja nyata semester Gasal tahun akademik 2021 atau 2022 periode yang ke-80. Dan berikut untuk anggota kelompok kami. KKN merupakan suatu kegiatan yang berfokus pada upaya mahasiswa untuk mengimplementasikan pengabdian atas bidang ilmu yang ditekuni kepada masyarakat secara nyata. Pada umumnya dalam kondisi ideal, KKN dilakukan dengan penerjunan mahasiswa secara langsung ke desa-desa lokasi KKN. Dengan bermodalkan keterampilan dari berbagai bidang ilmu, sekelompok mahasiswa dituntut untuk dapat memetakan dan membantu permasalahan yang dihadapi suatu desa dalam berbagai aspek, yang pada umumnya mencakup aspek sosial dan ekonomi. Pada kegiatan KKN ini, kelompok 47 unit J berfokus untuk melakukan pemetaan potensi desa Palbapang, Kapanewon, Bantul, Kabupaten Bantul. Secara geografis, desa Palbapang memiliki daerah seluas 5,52 km persegi dengan 25,15% proporsi terhadap total luas Kapanewon Bantul, dengan populasi sejumlah 13.853 jiwa yang didominasi oleh penduduk perempuan. Secara umum, desa Palbapang memiliki potensi unggul dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Potensi desa ini semakin menjanjikan karena di situ ada 69% penduduk usia produktif. Untuk bukti konkret dari proses berpikir penulis akan potensi desa Palbapang dan cara memanfaatkannya, luaran KKN periode 80 yang disusun penulis terdiri atas luaran individu dan kelompok. Secara individu, penulis akan menyajikan beberapa rekomendasi aplikatif berbentuk laporan serta e-book atau video, baik berupa penyuluhan penciptaan usaha ataupun pengabdian sesuai dengan bidang ilmu dari penulis. Sementara secara kelompok, penulis menyusun luaran berupa laporan, video, dan e-book mengenai potensi desa Palbapang serta sebuah prosedural seperinci berupa buku saku. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari KKN ini adalah memaparkan potensi desa Palbapang secara rinci dalam berbagai aspek yang memiliki prospek untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat desa Palbapang. Yang kedua, memberikan pemaparan mengenai rekomendasi aplikatif bagi masyarakat desa Palbapang untuk mencegah peningkatan pada jumlah penderita cacat, terutama cacat bawaan lahir. Berdasarkan latar belakang dan tujuan di atas, manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan KKN ini adalah yang pertama, mahasiswa peserta KKN diharapkan mampu secara aktif untuk peka dalam merespon permasalahan nyata di dalam masyarakat dan mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan disiplin ilmunya yang diselesaikan dalam suatu proyek yang kolaboratif. Yang kedua, masyarakat desa Palbapang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan sistematif mengenai potensi desa Palbapang yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa Palbapang secara keseluruhan. Gambaran umum desa Palbapang, yang pertama, kondisi geografis. Desa Palbapang memiliki luas daerah 5,52 km persegi dengan persentase terhadap luas Kapanewon Bantul sebesar 25,12%. Hal ini menjadikan desa Palbapang sebagai desa terluas kedua di Kapanewon Bantul setelah desa Trirenggo. Yang kedua, untuk kondisi demografis, jumlah penduduk di desa Palbapang tercatat sebesar 13.583 penduduk dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 7.031 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 6.822 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di desa Palbapang yaitu 2.510 per kilometer persegi, merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan 4 desa lainnya karena memiliki wilayah yang cukup luas. Terdapat total 10 pendukuhan dan 81 RT di desa Palbapang. Dan berikut untuk data agama dan juga data pekerjaan warga. Dan berikut untuk data usia dan data jumlah statistik penyandang disabilitas. Pada tahun 2016 hingga 2020, desa Palbapang memiliki jumlah penduduk penyandang disabilitas tertinggi di Kecamatan Bantul. Dan berikut untuk gambaran umum desa Palbapang. Untuk konsep koperasi, beberapa kajian literatur menjelaskan mengenai definisi dari koperasi. Menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang berdasarkan pada pengelolaan bisnis dengan asas demokrasi. Lebih jauh lagi, para anggota koperasi juga telah sepakat untuk berkontribusi pada permodalan koperasi sesuai dengan kesepakatan dan bersedia pula untuk membagi resiko dan manfaat yang diperoleh dari operasional koperasi yang terbentuk. Meskipun inti dari koperasi adalah kerjasama antar anggota, konsep koperasi tidak dapat disamakan dengan pengelolaan entitas ekonomi dengan konsep gotong royong. Menurut Lemban Tobing pada tahun 2002 menjelaskan bahwa jenis-jenis koperasi yang mungkin terbentuk di Indonesia ada 4. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang operasionalnya berfokus untuk memenuhi kebutuhan rutin anggota. Yang
Yang kedua, koperasi produksi adalah koperasi yang terdiri dari gabungan para produsen komoditas spesifik dan menjalankan aktivitas produksi, pengolahan, pemasaran, dan pengontrolan mutu dan pergudangan secara bersamaan. Misalnya koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan, dan lain-lain. Yang ketiga, koperasi kredit adalah koperasi yang menjalankan aktivitas simpan pinjam anggotanya, baik berdasarkan profesi maupun aneka usaha. Yang keempat, koperasi jasa adalah koperasi yang dibentuk oleh para pengguna dan pemberi jasa atas operasional koperasi. Misalnya koperasi listrik, koperasi perumahan, koperasi asuransi. Pemanfaatan potensi desa melalui koperasi. Pemanfaatan koperasi untuk mengakomodasi potensi suatu desa dapat menciptakan pembangunan ekonomi desa yang berbasis kerakyatan. Koperasi yang didirikan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat sangat cocok bagi masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan dicirikan dengan masyarakat yang kental akan keterlekatan antar anggota masyarakat. Kondisi ini sangat sesuai dengan konsep pengelolaan koperasi yang berdasar pada demokrasi dan ketersediaan para anggota untuk membagi resiko dan manfaat secara merata. Untuk konsep disabilitas, terdapat 3 dari disabilitas mental. Yang pertama, mental tinggi. Seseorang yang memiliki mental tinggi sering dikenal sebagai orang yang berbakat intelektual. Ia cenderung memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, serta kreatif dan bertanggung jawab terhadap tugas. Yang kedua, mental rendah. Seseorang yang memiliki mental rendah atau IQ di bawah rata-rata terbagi menjadi 2 kategori, yaitu IQ berkisar antara 70-90 termasuk kategori lamban belajar, dan IQ di bawah 70 termasuk kategori berkebutuhan khusus. Yang ketiga, berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berhubungan dengan prestasi belajar yang dicapai seseorang. Yang kedua, disabilitas fisik terbagi menjadi 4. Yang pertama, tunadaksa atau kelainan tubuh. Yang kedua, tunanetra, kelainan indera penglihatan. Yang ketiga, tunarungu, kelainan pada pendengaran. Yang keempat, tunawicara, kelainan pada bicara. Selanjutnya, disabilitas ganda atau tunaganda adalah seseorang yang menderita lebih dari satu jenis kecacatan. Sebagai contoh, seorang yang menyandang tunanetra dan tunarungu sekaligus. Pencegahan disabilitas guna menekan angka penyandang disabilitas. Melakukan tindakan pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Tindakan pencegahan terjadinya disabilitas dapat menurunkan angka penyandang disabilitas di Desa Palbapang. Hal ini sekaligus berdampak pada peningkatan produktivitas penduduk di Desa Palbapang. Disabilitas bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti bawaan lahir ataupun sebagai akibat dari sebuah kecelakaan. Pencegahan dapat dilakukan dalam masa kehamilan atau ibu sedang mengandung. Disabilitas yang disebabkan karena bawaan lahir sering terjadi terutama akibat ketidaktahuan orang-orang tentang langkah-langkah preventif yang harus diperhatikan. Maka tindakan penyuluhan terkait pencegahan disabilitas ini penting untuk dilakukan, terutama di Desa Palbapang agar masyarakat menjadi tahu dan berhati-hati agar tidak ada yang terlahir cacat. Untuk pelaksanaan kegiatan KKN berlangsung selama 2 bulan dari tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2021. Kelompok KKN 47 mendapatkan lokasi di Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DIY. Proses pelaksanaan KKN didampingi secara daring oleh dosen pembimbing melalui WhatsApp dan Microsoft Teams. Untuk jenis KKN 80 dilaksanakan secara daring dengan hasil yang dikumpulkan berupa laporan kualitatif yang didesain secara deskriptif berkaitan dengan potensi desa. Desa deskriptif tampak dari penggambaran kondisi potensi Desa Palbapang dalam berbagai aspek. Melalui desain penelitian deskriptif diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi real di Desa Palbapang agar pemetaan potensi desa dapat mendukung proses penyusunan inovasi pemanfaatan potensi desa. Untuk identifikasi permasalahan, Desa Palbapang memiliki berbagai macam keunggulan yang dapat dikembangkan serta kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Berbagai macam keunggulan maupun kekurangan yang dimiliki oleh Desa Palbapang yaitu Desa Palbapang merupakan desa terluas kedua di Bantul, salah satu desa yang jaraknya jauh dari ibu kota kabupaten, memiliki penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, tenaga pengajar terkecil kedua di Kecamatan Bantul, tetapi memiliki jumlah murid terbanyak kedua di Kecamatan Bantul. Tidak memiliki perguruan tinggi, penyedia sarana kesehatan terbaik kedua se-Kecamatan Bantul, memiliki penderita cacat terbanyak di Kecamatan Bantul, memiliki lahan kedelai terluas di Kecamatan Bantul, memiliki produksi kelapa terbesar di Kecamatan Bantul, memiliki populasi ayam petelur terbesar di Kecamatan Bantul, memiliki restoran terbanyak di Kecamatan Bantul, dan memiliki persentase penerimaan pajak bumi bangunan terbesar di Kecamatan Bantul. Dari berbagai keunggulan dan kekurangan Desa Palbapang tersebut, kelompok KKN 47 sepakat untuk mengambil ide pokok berupa koperasi dan pencegahan disabilitas. Mengingat Desa Palbapang memiliki hasil bumi yang banyak dan memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak se-Kecamatan Bantul. Untuk sumber data yang digunakan berasal dari media
media internet, serta catatan lapangan yang berhubungan dengan Desa Palbapang. Dengan kata lain, sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder atau sumber data yang tidak langsung. Sumber utama yang digunakan oleh kelompok 47 berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul dalam angka 2021 dan Kecamatan Bantul dalam angka 2021. Metode pengumpulan data, kelompok 47 menggunakan data secara sekunder yang diperoleh melalui media internet dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi literatur dengan mengumpulkan berbagai informasi dari jurnal ilmiah dan buku teori maupun sumber lain yang berhubungan dengan topik materi. Untuk perangkat lunak yang digunakan, kami menggunakan Microsoft Word dan juga Google Dokumen. Sedangkan untuk teknik bimbingan dan diskusi, kami menggunakan Microsoft Teams dan juga WhatsApp. Dan berikut untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama, untuk potensi Desa Palbapang, mengacu pada pemetaan potensi Desa Palbapang didapati hasil yang menunjukkan bahwa Desa Palbapang sangat unggul dari segi pertanian, perkebunan, dan peternakan ketimbang 4 desa lainnya di Kecamatan Bantul. Ketiga sektor penopang perekonomian masyarakat Desa Palbapang ini diperkirakan akan terus berkembang mengingat kondisi sosial kependudukan Desa Palbapang sangat mendukung ekspansi sektor-sektor tersebut. Dalam rangka pemanfaatan potensi-potensi tersebut, Desa Palbapang sebenarnya telah memiliki gabungan kelompok tani atau Gapoktan, Kelurahan Palbapang 2014. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, beberapa literatur menunjukkan bahwa Gapoktan perlu dimodifikasi ulang untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para petani. Salah satu kelemahan Gapoktan, apalagi yang beroperasi di wilayah pedesaan, adalah operasional usaha yang sangat terdiversifikasi. Misalnya dalam satu Gapoktan seringkali dijumpai berbagai macam tipe koperasi seperti koperasi simpan pinjam atau KSP dan koperasi serba usaha atau KSU. Status badan hukum pada Gapoktan yang tidak berfokus seperti contoh di atas seringkali dipertanyakan. Oleh karena itu, penulis menilai perlu adanya semacam reformasi dari sistem kelembagaan petani, pekebun, dan juga peternak untuk dapat memaksimalkan potensi desa melalui pemberdayaan ekonomi yang bersifat kolaboratif. Oleh karena itu, penulis memiliki usulan untuk menginisiasi pembentukan koperasi produsen yang dapat diaplikasikan secara terpisah bagi pelaku sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Desa Palbapang. Pemanfaatan potensi unggulan Desa Palbapang berdasarkan beberapa kajian literatur, penulis memetakan beberapa langkah bagi petani, pekebun, dan peternak di Desa Palbapang untuk dapat memulai inisiasi pembangunan koperasi produsen. Menurut IDAM pada tahun 2021, dalam tirto.id dijelaskan beberapa syarat pendirian koperasi sebagai berikut. Yang pertama, koperasi primer harus didirikan oleh minimal 20 orang dengan kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, para pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis atau elektronik kepada Menteri Koperasi dan UKM. Yang ketiga, melampirkan 2 rangkap akta pendirian koperasi, surat bukti penyerahan modal paling sedikit sebesar simpanan pokok, dan rencana awal kegiatan usaha koperasi. Yang keempat, menyiapkan berita acara rapat pendirian koperasi atau RPK yang dilengkapi daftar hadir, fotokopi KTP pendiri, surat kuasa pendiri, dan surat rekomendasi instansi terkait. Yang kelima, menyiapkan jasa notaris sebagai pihak ketiga untuk merumuskan akta pendirian koperasi. Setelah dokumen persyaratan pembentukan koperasi terpenuhi, langkah selanjutnya adalah memulai tahapan pendirian koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap penyampaian rencana. Yang ketiga, rapat pendirian koperasi. Yang keempat, verifikasi nama koperasi. Yang kelima, pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi. Yang keenam, verifikasi dokumen permohonan. Dan yang ketujuh, mekanisme di sistem administrasi layanan Badan Hukum Koperasi. Untuk penekanan angka disabilitas, sebagai desa dengan angka penyandang disabilitas tertinggi se-Kecamatan Bantul, penulis menilai penyuluhan terkait pencegahan terjadinya disabilitas pada anak penting untuk dilakukan di Desa Palbapang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Palbapang guna mencegah kelahiran anak penyandang disabilitas yang dapat berdampak sangat baik bagi Desa Palbapang. Menurunnya angka disabilitas dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Desa Palbapang. Sehubungan dengan penyuluhan pencegahan disabilitas guna menekan angka disabilitas di Desa Palbapang, penulis mempersiapkan sebuah e-book yang berjudul Pedoman Mengenai Disabilitas. Program Kerja Individu, Pelaksanaan KKN
KKN Society 5.0 mensyaratkan adanya output KKN yang dikerjakan dalam kelompok dan individu. Kelompok 47 sendiri terdiri dari 10 orang anggota yang melakukan program kerja individu dengan memilih salah satu tipe dari 2 tipe KKN, yaitu KKN bidang ilmu atau KKN penyuluhan. Secara umum, kedua tipe KKN tersebut mensyaratkan adanya 2 output, berupa laporan KKN individu serta e-book atau video dari setiap individu. Untuk pembahasan, berdasarkan data dan konsep yang dipaparkan, tampak bahwa potensi Desa Palbapang di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan masih dapat diakselerasi dengan pembentukan koperasi produksi. Penyusun menilai pembentukan koperasi produksi untuk setiap lapangan usaha unggulan ini akan meningkatkan daya saing dan daya tawar produsen di Desa Palbapang untuk mendapatkan posisi ekonomi di pasar nasional bahkan internasional. Penyusun melihat masih terdapat peluang untuk meningkatkan daya saing produsen di Desa Palbapang melalui pembentukan koperasi. Hal ini didasari pertimbangan bahwa kelembagaan tradisional seperti Gapoktan dinilai kurang relevan dalam meningkatkan posisi produsen Desa Palbapang. Lebih jauh lagi berkaitan dengan pembuatan buku saku mengenai upaya mencegah anak di Desa Palbapang terlahir cacat. Penyusun menilai inisiatif ini relevan dengan data yang telah dipetakan yang menunjukkan Desa Palbapang memiliki jumlah penderita cacat terbanyak sekecamatan Bantul. Inisiatif yang disusun oleh penyusun memetakan cara-cara aplikatif mengenai tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh keluarga baru untuk menghindari kelahiran cacat yang dirangkum dan diformulasikan dari berbagai sumber. Dan untuk berkaitan dengan pelaksanaan KKN secara rinci, kegiatan yang dilakukan oleh kelompok 47 terangkum pada logbook KKN seperti pada gambar tersebut. Di bagian penutup untuk kesimpulan, pelaksanaan KKN periode 80 oleh kelompok 47 di Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul telah memetakan berbagai macam potensi unggulan Desa Palbapang. Inisiatif yang diusulkan oleh penyusun berkaitan dengan pemanfaatan potensi desa adalah pembentukan koperasi produksi yang dinilai mampu meningkatkan posisi tawar-menawar para produsen Desa Palbapang di pasar nasional bahkan internasional. Di sisi lain, penyusun juga menemukan bahwa salah satu fenomena yang terjadi di Desa Palbapang adalah adanya jumlah penderita cacat yang cukup banyak di Desa Palbapang. Mengacu pada kondisi tersebut, penyusun menyusun buku saku dengan topik cara mencegah kelahiran anak dengan kondisi cacat di Desa Palbapang. Dan untuk saran berdasarkan pada paparan mengenai potensi permasalahan inisiatif pengembangan potensi desa, buku saku serta video yang telah disusun, penyusun berharap serangkaian output tersebut dapat memberikan manfaat bagi para stakeholder yang berkepentingan dalam hal pemanfaatan potensi di Desa Palbapang. Berkaitan dengan hasil analisis, penyusun menyarankan agar aparat desa dapat mempertimbangkan inisiatif-inisiatif yang disusun oleh penyusun untuk dapat memanfaatkan potensi Desa Palbapang dengan basis riset. Sementara itu, berkaitan dengan pelaksanaan KKN, penyusun berharap pelaksanaan KKN ke depannya dapat dilakukan dengan penerjunan ke lapangan secara langsung, tentu dengan telah mempertimbangkan aspek kesehatan dan tingkat keparahan pandemi virus COVID-19. Terima kasih.